Pemerintah harus hadir memastikan pendidikan yang layak untuk setiap warga negaranya. Saya fokus untuk politik, karena saya nggak mau fokus saya terbagi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat URM dimanapun kalian berada. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa bersama Kang Ronald. Silakan Kang Ronald. Silakan apa nih? Silakan diperkenalkan. Masa diri. nggak kenal saya? Assalamualaikum, saya Ronald Surapraja. Mungkin teman-teman pernah melihat wajah ini di TV mungkin atau di channel YouTube. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bagaimana kabar Kang Ronald hari ini? Sehat, selalu semangat, selalu penuh dengan ide-ide, optimis menghadapi hidup. Untuk sekarang kesibukannya Kang Ronald di bidang apa nih? Kalau kita boleh tahu nih. Kesibukan saya ini masih aktif di dunia hiburan, meskipun mungkin bukan di TV atau di acara yang kalian suka tonton ya. Dulu mungkin saya dikenalnya di acara-acara komedi, tapi sekarang ya beberapa tahun terakhir saya tidak terlalu merasa komedi cocok lagi buat saya gitu. Saya mengurangi lah. Karena memang dari dulu lebih senang di acara-acara yang lebih serius lah. Makanya saya masih ada tapi di stasiun TV berita. Itu yang pertama. Yang kedua saya juga sedang studi. Saya sedang kuliah S3, program doktoral di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Saya juga masih menjalankan bisnis. Ya rame lah pokoknya lah hidup saya. Banyak lah ya kesibukannya. Nah ini kan Kang Ronald tadi lagi concern juga di dunia pendidikan ya Kang Ronald ya. Ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan ya. Nah bagaimana nih tanggapan Kang Ronald, sekarang kan di Indonesia ini pendidikan ini ada ketimpangan. Dalam artian ada yang orang tidak mampu dan orang mampu tuh berbeda jenjangnya, jadi kita bagaimana nih sebagai ini kita menanggapinya sebagai tokoh publik? Itu adalah sebuah hal yang harusnya tidak terjadi di Indonesia. Pemerintah harus hadir memastikan pendidikan yang layak untuk setiap warga negaranya. Pendidikan adalah investasi berharga buat sebuah bangsa. Efeknya bukan hanya jangka pendek, tapi menengah bahkan jangka panjang. Betul. Bukan hanya soal transfer ilmu, tapi juga transfer soal nilai, etika, budi pekerti, ya sehingga kita akan memiliki penerus-penerus yang lebih tangguh, lebih pintar, bisa menguasai zamannya. Kalau misalnya kita nggak berinvestasi dalam pendidikan, hancurlah negara ini ya. Jadi pemerintah harus hadir. Alhamdulillah juga pihak swasta juga banyak yang membantu di bidang pendidikan. Betul. Tapi terlebih dari itu adalah ya pemerintah, karena ini ada dalam amanat undang-undang. Karena lebih memiliki kebijakan lebih banyak ya, betul. Ya, karena kalau pemerintah yang pertama punya kebijakan, yang kedua punya anggaran. Betul. Karena swasta kan terbatas ya Kang ya. Swasta terbatas, jadi ya selama ini ketimpangan terjadi, faktanya ada di depan mata kita, pemerintah nggak boleh tutup mata, dari pusat sampai level daerah harus menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Itu keinginan saya sih. Baik, terima kasih Kang Ronald. Berikutnya ada satu pertanyaan lagi Kang Ronald. Apakah selama aktif di dunia politik ini masih terlibat di dunia entertainment? Dan bagaimana caranya menjaga profesionalisme? Karena banyak teman artis yang masih aktif di entertainment sehingga waktu untuk melayani masyarakat mungkin terbengkalai atau berkurang gitu. Ya. Silakan Kang. Saya di politik itu memang kemarin aktif pada saat kontestasi pemilihan kepala daerah di Jawa Barat. Pada saat saya kampanye, saya memberhentikan semua kegiatan saya di bidang politik. Di bidang hiburan. Saya fokus untuk politik, karena saya nggak mau fokus saya terbagi dua. Tenaga, waktu, pikiran, kalau misalnya kebagi dua, nggak akan efektif dua-duanya. Betul. Jadi kalau misalnya ada selebriti, public figure yang masuk ke politik dan menjabat jabatan publik, sebetulnya tidak ada larangan mereka harus berhenti dari dunia entertainment, tidak ada larangan. Tapi secara kepantasan, secara etika ya. Ya, etika pun ini masih debatable ya. Yang saya
concern adalah bisakah mereka membagi tenaga, waktu, pikiran, dan fokus untuk menjalani keduanya. Betul. Ketika misalnya seseorang itu bisa, ya silahkan saja. Tapi membutuhkan sebuah effort yang berat, ngurus rakyat. Ya, apakah itu sebagai eksekutif ataupun legislatif, bukanlah sebuah perkara mudah. Membutuhkan sebuah energi yang luar biasa gitu kan ya. Kalau misalnya ditambah dengan satu beban lagi, untuk tampil dalam dunia hiburan, takutnya nggak ke-handle. Concernnya akan jadi bercabang-cabang ya, Kang? Akan jadi bercabang juga gitu, dan mungkin akan muncul semacam mosi tidak percaya dari rakyat. Betul. Lah ini gimana sih? Saya mau ngadu nggak ada. Lah kok malah syuting? Misalnya begitulah. Betul. Takutnya nanti malah masyarakat sendiri yang menganggap bahwa ini serius nggak sih menjadi wakil saya gitu. Jadi masyarakat takutnya persepsi lain ya. Iya. Jadi ya saya tidak melarang juga ya. Semoga yang masih menjalani kehidupan double bisa menjalani ini dengan baik gitu ya. Kalau misalnya enggak, pilih salah satu. Betul. Aja ya. Karena udah dipercayakan, diberikan amanah oleh masyarakat, semoga bisa menjaganya dengan baik ya, Kang ya. Betul sekali. Kalau menjadi public figure yang bekerja di dalam dunia hiburan, tanggung jawabnya hanya ke stasiun TV-nya mungkin ya. Betul. Dan bertanggung jawab kepada keluarganya buat cari rezeki. Betul. Kalau di pemerintahan. Tapi kalau kita masuk ke dalam politik, mau eksekutif atau legislatif, kamu bertanggung jawab kepada masyarakat yang kamu wakili atau yang kamu pimpin. Dan seorang pemimpin, pertanggungjawabannya nomor satu adalah kepada masyarakat. Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu pertama betul, setuju. Baru kedua ke masyarakat. Betul, setuju Kang. Gitu. Ya, karena pada hakikatnya kita nanti akan dipertanggungjawabkan semuanya di mata Allah. Nah, kamu kan ustadz, tahu saya mah bodoh atau apa? Bisa aja Kang. Ya, maka dari itu sebagai pemimpin yang memiliki kebijakan ya Kang ya, untuk lebih tadi concern terutama di pendidikan. Karena kenapa? Karena kalau pendidikan suatu bangsa aja tidak baik ya, maka sulitlah bangsa ini untuk maju ke depannya Kang ya. Ya nggak bisa bersaing secara global. Betul. Karena dari segi pendidikannya sudah tidak memenuhi syarat lah istilahnya. Betul sulit sekali. juga untuk bersaing dengan para. Kita nggak bisa bersaing di kancah internasional, dianggap sebagai negara dan warga negara kelas 2 atau kelas 3 bahkan, kan sedih ya. Iya. Baik, terima kasih Kang Ronald. Mungkin udah tuh. sebelum kita ini mungkin ada closing statement untuk para penonton ini, Kang Ronald. Silakan. Ini yang nonton usia berapa nih biasanya? Ya semua usia insya Allah. Semua usia. Kalau dari saya, sebelum menjadi apapun yang kamu inginkan, ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu mengenali diri sendiri. Ada sebuah perkataan yang diucapkan oleh Socrates, filsuf Yunani, Gnoti Soten, know thyself, kenali dirimu. Ketika seseorang sudah kenal siapa dirinya, dia akan tahu apa kekuatannya, apa kelemahannya. Kekuatannya tonjolkan, kelemahannya kamu tutupi, tapi lebih baik diperbaiki. Ketika kita sudah kenal dengan diri kita akan menjadi orang yang sukses di bidang apapun yang kamu lakukan. Ya. Jadilah manusia yang bermanfaat, jadilah manusia yang punya peran, bukan hanya buat dirinya, keluarganya, tapi juga buat bangsa ini. Jadilah orang seperti itu, karena saya yakin itu hal yang akan membawamu selamat dunia dan juga akhirat. Baik, terima kasih Kang Ronald. Sebelum kita tutup, kita kasih pantun sedikit. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.